memang banyak yang menjadi pro kontra di generasi sekarang. Kita generasi milenial ini cukup tidak tertarik melihat kejadian-kejadian di Habatakon yang mungkin tidak mencerminkan sesuatu hal positif lagi. Realitanya banyak pesta Batak yang ujung-ujungnya ada pertikaian di sana. Perselisihan, pertengkaran yang menimbulkan segala macam yang negatif. Jadi bagaimana nih? Orang Batak sekarang sebenarnya terlalu menyulitkan dirinya tentang pelaksanaan adat Batak itu. Selamat pagi buat kita semuanya. Berhubung pagi ini kita di tanah Batak ya. Satu kebanggaan buat kita KDK TV bisa mendapatkan waktu orang-orang hebat, tokoh-tokoh Batak. Langsung aja. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Oke. Itu. Siap. Mungkin di samping saya ini yang aku pikir yang tadinya itu pas lihat profil Profesor Azrul ini aku pikir udah tua banget. Ternyata ya milenial juga kalau melihat tampang ya, fisiklinya. Casingnya milenial. Dalamnya sudah sehat, Prof. Sehat. Oke. Ya, ini berhubung kita, Prof, ini yang memang banyak yang menjadi pro kontra di generasi sekarang. Kita generasi milenial ini cukup tidak tertarik melihat kejadian-kejadian di Habatakon yang mungkin tidak mencerminkan sesuatu hal positif lagi. Realitanya banyak pesta Batak yang ujung-ujungnya ada pertikaian di sana. Ada saling bahkan amarapar atau masih di lingkungan Batak. Di sana banyak perselisihan, pertengkaran yang menimbulkan segala macam yang negatif. Jadi bagaimana nih? Sebelum menjelaskan semua perselisihan di adat Batak itu, kita pengen tahu nih sejarah adat Batak itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, jadi terima kasih itu Baru Sitio. Walaupun memang kita mengakui juga bahwa memang ada semacam keengganan sekarang bagi orang Batak khususnya kaum milenial mengenai Habatahon mereka, tapi sebenarnya kita tidak sepenuhnya menyalahkan mereka karena mungkin saja mereka tidak diberi informasi atau keterangan yang benar mengenai Habatahon juga para datonnya. Nanti Pak Manguji Nababan akan bercerita sekilas mengenai sejarah Habatahon, tapi saya teringat tadi karena ini bagi saya sangat penting ketika banyak acara-acara para daton dan yang terkait dengan para daton di Habatahon itu berujung pada katakanlah yang itu bilang tadi persengketaan atau perselisihan, dan itu memang jamak kita lihat banyak sekali itu terjadi, bahkan yang dibilang samudar ya yang masih berkerabat dekat itu bisa dan masih palilungan, tidak lagi saling bertegur sapa atau mereka jadi berselisih, termasuk terkait dengan katakanlah pembagian warisan. Tapi kalau mereka diberi informasi yang benar bahwa sebenarnya para daton atau adat pelaksanaan adat dalam Habatahon itu sebenarnya bermuara pada dua hal. Yang pertama adalah damai, dan kedua adalah holong. Atau bisa holong dohot dame, manang dame dohot holong. Semua ritual-ritual para daton di Halak Batak itu harus berujung pada dua hal itu. Mardame dohot marholong. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita bisa memberikan informasi yang benar bahwa semua yang kita sebut tadi akan terjadi perselisihan, sebenarnya tidak akan bermuara di situ kalau tata laksana para daton itu mereka pahami dengan benar, mereka tahu bahwa
adat Batak itu sebenarnya berujung pada dua hal itu. Dame, dohot tolong. Kalau sudah itu ujungnya kan nggak ada lagi perselisihan. Ya jadi itu barangkali mungkin sebagai pembuka nonang kita atau perbincangan kita bahwa kalau kita menjalankan Paradatun itu dengan baik, maka itu bermuara pada damai dan kasih. Dame dohot tolong. Dan itu selaras dengan agama. Berujung pada damai dan kasih. Barangkali tadi mengenai sejarah Batak, mungkin nanti Pak Mang Uji dan Pak Tan Siso bisa menyampaikan itu. Ini mungkin langsung dituntaskan aja kan ya sama Bapak Mang Uji. Kayak juga penasaran nih sejarah Habataun versi Amang Mang Uji nih. Gimana nih Amang? Nah, baik, jadi saya kira untuk memandang sejarah Batak kita harus juga tidak harus melihat dari bagaimana sebenarnya aspek mitosnya dan aspek kajian ilmiahnya. Jadi yang mencakup tentang sejarah Batak itu terkait dengan asal usul, lalu bagaimana kehidupan orang Batak itu yang diikat oleh adat yang berdasar dari filosofi Deliana Tolu itu. Jadi kalau misalkan asal usul, ya tentu kalau sudut pandangnya dari segi mitos, bahwa orang Batak itu dari sejak dulu sudah sangat meyakini bahwa asal orang Batak itu adalah dari Pusuk Buhit. Ya. Iya, itu secara mitosnya. Mitos juga sebagai sumber sejarah dan sudah hidup dan dihidupi dan diyakini dari sudut mitos itu bahwa ya misalnya sejarah Batak itu si Raja Batak melahirkan 2 anak, misalnya Tatia Bulan, Isumbaon. Kemudian dari Isumbaon itu melahirkan 1000 raja, si Raja Biak-Biak, 1000 raja, Limbong Mulana, Malau Raja. Tetapi kita kan tidak harus mengambil itu sebuah referensi yang sebuah pembenaran. Karena tentunya kalau bergerak dari situ, orang Batak itu berarti diturunkan dari langit, mapultak siap bulu Indonesia langit. Lagi-lagi itu mitos yang dipercaya. Tetapi kalau misalnya dari segi kajian ilmiahnya, ya tentunya kan ada daerah yang ditinggalkan dan ada daerah yang dituju. Itu pastinya banyak teori yang bisa menerangkan itu. Dan bisa itu kita kaitkan dengan bagaimana dari aspek antropologi linguistik misalnya. Bahasa Batak, itu keserumpunan bahasa itu dari mana? Dari Austronesia, rumpun Austronesia misalnya. Dan bisa juga terkait dengan tradisi beraksara. Kalau misalnya orang Batak itu memelihara tradisi bersilsilah, aksara Batak itu juga ada silsilahnya. Bahwa aksara Batak itu adalah bersumber dari India. Dan itu kan kemudian melahirkan dia ke India Utara, kemudian melahirkan aksara-aksara Palawa, kemudian aksara-aksara Palawa menurunkan aksara-aksara di Sumatera, kemudian di aksara Sumatera itu ada aksara Rencong, ada aksara Kerinci, ada aksara Lampung, kemudian aksara Batak yang memiliki varian Toba, Karo, Simalungun, dan Papak Dairi. Jadi kalau pendekatan ilmiahnya bahwa dengan membandingkan bentuk-bentuk keaksaraan itu, ya bisa dilihat bentuk-bentuk yang mirip dari aksara Batak itu. Yang mau saya katakan adalah bahwa meskipun tidak sebagai jaminan bahwa orang Batak yang pertama yang bermigrasi dari, kita anggap India belakang misalnya, bukan begitu ada si Raja Batak tadi terus dibawa tradisi beraksaranya itu, tetapi ya pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, misalnya bagaimana posisi dari Tapanuli Selatan dengan adanya di sana pusat Hindu misalnya. Jadi secara hipotesis bisa kita
jelaskan bahwa aksara Batak itu bersumber dari selatan ke utara. Selatan yang dimaksud adalah daerah-daerah percandian di Tapanuli Selatan, seperti di Candi Padang Lawas, Candi Portiwi, Candi Bahal. Dan ke utara itu adalah, pertama dia dari selatan, dari Tapanuli Selatan masuk ke Tapanuli Utara, kemudian dia masuk ke Simalungun, kemudian masuk dia ke daerah Tanah Karo, kemudian ke daerah Pakpak Barat atau Pakpak sekarang. Nah, itu jadi pendekatan ilmiah bisa menjelaskan bagaimana asal usul dari orang Batak itu sendiri. Jadi aksara Batak itu turunan dari India ya? Iya, itu sudah pasti karena ada ilmu yang menjelaskan tentang itu. Menjelaskan tentang ilmu-ilmu tulisan kuno, jadi bisa dirunut dia bagaimana bentuk-bentuknya dan keserumpunan dari apa itu tadi aksara-aksara Sumatera itu ya pada umumnya bersifat silabis atau bersuku kata. Misalnya di aksara kita itu aha, mana, rata, lapa, sada, gajah. Kemudian di tradisi di ini lagi di manuskrip di Jawa itu kan kaganga, ya. Atau kaganga itu di daerah Lampung, aksara-aksara di Sumatera itu, kemudian di daerah Jawa itu adalah hona coroko. Tetap juga dia adalah bentuk silaba, bukan alfabetis seperti Latin. Oh, jadi ini faktor-faktor dari aksara ini perjalanan itu nih. Nah, itu saya sambungkan dengan sejarah kedatangan orang Batak. Bahwa ya mereka punya tradisi yang dibawa dari sana. Dari sanalah dirunut kehadiran Batak ini gitu ya. Iya, dan berbagai teori juga, misalnya Muhammad Yamin, misalnya teorinya Profesor Dr. Biasi Manjuntak, bahwa yang dianggap dengan India Selatan itu, India belakang itu adalah daerah Myanmar sekarang. Myanmar. Iya, jadi kemungkinan apakah ada karena sesuatu mereka melakukan migrasi sampai di daerah Tanah Batak. Itu bisa terlihat dari misalnya bagaimana gerak sosialnya, kehidupan sehari-harinya, tradisi ulos, kemudian tradisi beraksaranya, dan cara bercocok tanamnya, dan perkampungan di daerah Myanmar itu hampir sama dengan perkampungan yang ada di Batak. Jadi itu menjadi sebuah hipotesis yang menjelaskan secara ilmiah tadi bahwa orang Batak itu dari India belakang. Itulah kajiannya ya. Iya. Berarti sebelum tadi disinggung ulus nih, saya masih tertarik di sejarah ini karena di Batak ini kita kenal dengan 3 tungku Dalian Natolu nih. Ya, jadi tidak pernah lepas dari Batakonon Dalian Natolu. Nah, Dalian Natolu ini sejarah, ini kan habit ya. Kalau kita orang muda bilang, ya toh juga budaya itu kan habit. Bagaimana sekarang, itulah yang dulu. Jadi kalau kita berbicara sekarang ini kan udah berbagai era. Bahkan sampai sekarang orang tua zaman dulu masih memakai adat yang dulu di era digital sekarang. Nah, ini yang menjadi miss antara generasi sekarang dengan yang dulu. Seperti yang kita tonton ya, Ngeri-Ngeri Sedap itu booming banget ya. Artinya masalah bisa dikatakan masalah ya, karena contoh saja orang tua saya masih pemikiran yang dulu disampaikan dengan anak-anak yang zaman sekarang udah pola digitalisasi era sekarang 5.0. Jadi ketika diperhadapkan dengan adat-adat budaya Batak ini yang mungkin menurut milenial primitif banget sih gitu. Nah, ini gimana nih supaya generasi muda juga bisa adjust dengan budaya Batak ini? Ya, jadi kan pertama dulu harus kita pahami apa sebenarnya Dalian Natolu itu. Dalian Natolu itu kan secara apanya, dia kan falsafah kehidupan. Jadi semua gerak kehidupan orang Batak itu yang berhubungan dengan adat, relasi sosial, itu digambarkan dengan Dalian Natolu. Dalian Natolu adalah tungku, jadi secara perlambang dia ada 3 tungku, terdiri dari dongat tubuh, hula-hula, boro. Kemudian secara gerak operasional Dalian Natolu itu adalah
berisi tentang norma. Itu ada aturan di dalamnya. Misalnya, somba marhula-hula itu aturan. Elek marboro, manat mardongat tubuh. Kenapa harus somba? Kan itu kan karena hula-hula itu adalah representasi dari Batara Guru yang memberikan kehidupan. Jadi kalau misalkan saya menikah, yang akan meneruskan keturunan saya kan berkat dari dilahirkan hula-hula itu, sebuah putri yang menjadi istri saya. Maka karena cita-cita yang paling tinggi dibagi orang Batak itu adalah Hagabeon. Nah itu sehingga hula-hula itu harus disembah. Tetapi disembah itu bukan dalam arti begini, bukan begitu. Itu di tataran sikap sebenarnya. Sikap, ya. Nah, kemudian kenapa harus manat merdongat tubuh? Pada umumnya kan yang merdongat tubuh itu kan tinggal di dalam satu kampung pada awalnya. Dan itu kan norma tadi, dan ada semacam untuk membentengi moral. Ya lazimnya kan orang yang selalu berdekatan kan harus bisa saja terjadi pergesekan atau apa. Maka harus manat. Kemudian kepada Boro. Boro itu kan yang mensukseskan hajatan atau pestanya hula-hula kan itu kan, pihak hula-hula. Jadi kalau misalkan saya mau dihormati orang, maka yang membantu untuk mensukseskan apa yang menjadi niatan saya itu kan Boro saya. Maka saya harus manat ke dia. Harus persuasif. Nah, tidak boleh misalnya ketika dia Boro harus sesuka hati kan itu kan. Nah, jadi harus dipahami. Nah, terkait dengan bagaimana sebenarnya bias-bias dari pelaksanaan apa ini, saya kira begini. Jadi terkadang juga orang Batak sekarang, karena apakah itu pengaruh kapital atau pengaruh karena harus harus mewah. Orang Batak sekarang sebenarnya terlalu menyulitkan dirinya tentang pelaksanaan adat Batak itu. Menurut saya seperti itu. Karena memang ada yang hakiki yang bisa dilaksanakan. Mungkin lebih ininya, adat itu tadi seperti disampaikan Pak Prof itu kan ada damai, ada holong di dalamnya, itu sudah adat. Tetapi sekarang ada kecenderungan harus gebiar, harus ini. Jadi terkadang yang menjadi unok atau inti dari pelaksanaan adat itu terkadang terabaikan hanya untuk sebuah kemewahan. Nah itu saya kira yang menjadi suatu kekhawatiran bagi generasi muda Batak milenial sekarang. Mudah-mudahan tidak ada keengganan untuk menikah. Coba misalnya dalam kondisi sekarang untuk menyewa Wisma Mulia itu berapa? Saya tidak tahu lah. Ya, saya tidak tahu. Betul. Padahal tadi kan kalau misalkan ada kesepakatan, ada dona geleng, ada dona belga katanya, si generasi muda kita ini kan tidak terlalu khawatir untuk itu. Nah, misalnya ada hal-hal yang harus katakanlah dieliminir dari pelaksanaan adat itu. Sekarang kan saya sangat mengganggu buat saya ketika seorang pengantin yang belum menerima adat dari putrinya, tetapi sudah ada sawar menyawer di situ. Jadi mau kemana kita ini seperti itu? Jadi kan kehilangan esensinya sebenarnya. Adat itu kan hukum tadi saya bilang. Kalau misalkan pesta pernikahan itu pihak pengantin laki-laki mau membayar adat kepada hula-hulanya, ya kan? Tetapi kenapa duluan pihak paranak itu harus pihak hula-hula itu sudah dibujuk atau bagaimana untuk mendapatkan saweran? Itu saya kira sesuatu yang dari sana ada indikasi-indikasi keributan tadi atau pemikiran-pemikiran negatif dari generasi milenial melihat ini. Ya, jadi kalau kita melihat kan sepanjang perjalanan mungkin kita generasi muda ini kan masih belum tertarik. Kenapa? Itu tadi persoalan udah dijawab Amang Prof tadi. Tapi perlu nih generasi muda tahu apa sih nilai jual adat Batak itu yang bisa kita banggakan
tentu kita bangga sebagai Batak, tapi untuk refleksi kita di kehidupan kita, yang toh juga kita lihat tadi yang seperti Amang bilang, namar apara atau nasa marga juga udah marsi kesehatan. Iya. Nah, tidak ada lagi kasih gitu loh Amang, ya tidak ada lagi damai. Bahkan ketika hadir misalnya ada satu acara adat, ini banyak yang pada akhirnya mengesampingkan agama. Iya. Nah ini kan kita ya kalau bisa dibilang awam milenial sekarang kita kemana sih gitu loh Amang. Nih. Iya. Jadi kan jadi yang menjadi persoalan kan bagaimana adat itu bisa tertransformasi dengan baik kepada generasi muda. Iya. Nah, lagi-lagi sebenarnya ada semacam yang tidak menguntungkan karena memang yang dianggap sebagai dewasa atau orang tua secara budaya Batak itu adalah orang yang sudah menikah. Jadi tidak ada dikasih ruang sebenarnya untuk generasi Naposo. Terkadang juga kamu kan masih itu kan. Betul. Tetapi itu harus bisa disikapi dengan bagaimana peran dari orang tua itu sendiri setiap rumah tangga, karena semua pembelajaran ke bahasa Batak juga harus diawali dari rumah kan itu kan. Dengan hal-hal yang sederhana misalnya, si orang tua itu harus sabar, misalnya menjelaskan kekerabatan. Nah, ini kita awali dulu dari yang sederhana. Kalau sama tulang seperti ini, namboru seperti ini, kan itu kan, sama bapak tuamu yang dongat tubuh kita seperti ini. Itu yang harus mendasar, yang harus diberikan pemahaman kepada generasi muda kita ini. Lantas bagaimana kita melihat ini yang anak muda yang tadi dikesampingkan dalam satu forum adat misalnya nih. Mungkin pemikiran liarnya kita pemuda nih, milenial nih. Emang adat itu nggak bisa direvisi ya?